Pernah nggak sih pas Ramadan udah mau deket-deket akhir, rasanya tuh campur aduk. Ada harapan yang besar banget, tapi di sisi lain ada juga ketakutan yang diam-diam muncul. Nah, kali ini kita akan coba bahas soal dua rasa yang kayaknya bertolak belakang, tapi datang barengan ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Hari ke-18. Ini bukan cuma soal tanggal loh. Ini tuh kayak pengingat, momen di mana kita sadar, wah perjalanan kita udah jauh banget, tapi bagian paling pentingnya justru baru mau dimulai. Dan bener aja, di depan mata kita udah ada 10 hari terakhir. Siapapun yang ngejalanin ibadah di bulan ini pasti tahu banget betapa spesialnya fase ini. Ini tuh puncaknya, klimaksnya dari seluruh perjalanan spiritual kita sebulan penuh. Udah deket banget, kita udah bisa ngerasain auranya. Fase yang katanya paling menentukan, di mana setiap detiknya itu berharga banget, sekarang udah di depan pintu. Tapi, disinilah anehnya. Semakin dekat kita sama momen yang ditunggu-tunggu, kenapa ya kok malah ada rasa cemas yang nyelip? Bukannya harusnya kita seneng banget ya? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti obrolan kita. Jadi, yuk kita coba bedah dua perasaan ini. Di satu sisi, ada harapan yang begitu besar. Di sisi lain, ada ketakutan yang kadang kita sendiri pun susah buat ngakuinnya. Dan dua-duanya ini hadir barengan. Coba deh kita ingat-ingat lagi harapan kita. Kita semua kan masuk Ramadan dengan tujuan yang mirip-mirip. Pengen keluar jadi pribadi yang lebih bersih, lebih dekat sama Tuhan, dan ngerasain sesuatu yang lebih bermakna. Punya harapan kayak gini tuh pertanda bagus banget loh. Artinya kita peduli. Tapi ya itu, kayak dua sisi koin. Di mana ada harapan yang tinggi, di situ juga ada bayang-bayang ketakutan. Rasa takut ini seringnya nggak kita omongin, tapi kerasa banget di dalam hati. Pertanyaan pertama yang sering menghantui, gimana ya kalau semua yang udah aku lakuin selama ini ternyata belum cukup? Ini rasa khawatir kalau usaha kita tuh belum sepadan sama kemuliaan bulan ini. Terus rasa khawatir itu nambah lagi. Gimana kalau ternyata masih banyak banget kurangnya? Kita jadi mulai ngelihat celah di sana-sini. Ibadah yang mungkin kelewat, doa yang kurang fokus. Kita malah jadi fokus ke ketidaksempurnaan kita. Dan ini dia ketakutan puncaknya. Gimana kalau waktu yang super berharga ini lewat gitu aja, dan kita balik lagi jadi orang yang sama, tanpa ada perubahan yang benar-benar berarti. Ini ketakutan kalau semuanya bakal sia-sia. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Gimana kalau kita coba lihat rasa takut ini dari sudut pandang yang beda banget? Yuk, kita ubah cara pandang kita. Jadi poin utamanya ini nih, ngerasain takut itu bukan berarti kamu udah gagal. Bukan, sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Karena rasa takut itu sebetulnya adalah tanda kita sadar. Sadar kalau kesempatan ini tuh berharga banget. Sadar kalau nggak ada jaminan kita bakal ketemu lagi sama Ramadan tahun depan. Jadi rasa takut itu lahir dari penghargaan, bukan dari kegagalan. Soalnya, yang bahaya itu justru bukan rasa cemas. Yang benar-benar bahaya itu adalah ketika kita nggak ngerasa apa-apa, datar aja. Nggak ngerasa berharap, nggak ngerasa takut juga. Nah, itu bisa jadi tanda hati kita lagi tertidur. Oke, kalau gitu. Jika cemas ini pertanda baik, terus kita harus gimana dong? Nah, disinilah kita bisa mengubah perasaan ini jadi sesuatu yang positif, jadi kekuatan pendorong. Di depan kita tuh ada dua pilihan, jelas banget. Kita bisa biarin rasa cemas ini bikin kita lemes, lumpuh, dan akhirnya cuma jadi penyesalan. Atau pilihan yang lebih keren nih, kita bisa ubah rasa cemas itu jadi bahan bakar, jadi energi buat lari lebih kenceng di putaran terakhir ini. Kita masuk ke bagian akhir, sambil kita lihat ke depan, ke 10 hari terakhir yang lagi nungguin kita semua. Jadi intinya gini, kalau sekarang ini, di hari ke-18 ini kamu ngerasa ada sedikit takut atau cemas karena merasa belum maksimal, itu pertanda baik, beneran, itu pertanda yang bagus banget. Kenapa? Karena rasa ingin jadi lebih baik, rasa nggak puas dengan diri sendiri saat ini, itu tuh ciri khas dari hati yang masih hidup, hati yang masih pengen terus-terusan memperbaiki diri. Dan coba deh, ingat ini sebagai penutup. 10 hari terakhir itu bukan garis finish yang mengancam dan bikin kita panik. Anggaplah dia itu sebagai sebuah undangan yang indah. Dia nggak ngejar-ngejar kita. Dia justru diam di sana, nunggu dengan sabar untuk kita jemput.